Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan banyak rahmat dan taufiknya kepada kita, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bermuajahah, kita dapat berbagi pengetahuan. Semoga ini menjadi amal ibadah yang dilipat gandakan pahalanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat berserta salam mari sama-sama kita haturkan, kita sanjungkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, keluarga dan orang-orang yang mengikuti beliau. As-saimina was-saimat rahimakumullah. Perkenankan saya di kesempatan yang berbahagia ini mengetengahkan tausiah dengan judul persiapan rohani menyambut bulan suci Ramadan. As-saimina was-saimat rahimakumullah. Yang pertama yaitu kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menjadi modal kita untuk mengarungi bulan puasa 30 hari ke depan. Kita bersyukur secara khusus karena bisa jadi berkat doa-doa kita sejak awal bulan Rajab, kita sudah melantunkan doa yang sering diajarkan oleh para masyayikh kita maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan tentang doa itu. Dan bisa jadi berkat doa itu yang sering kita dawamkan, hari ini kita sudah sampai pada awal bulan Sya'ban. Kita berharap dan berdoa lewat doa itu, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Di beberapa hadis bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai mengatakan kita termasuk orang yang merugi apabila kita tidak sempat bertemu dengan bulan suci Ramadan. Kita bersyukur pada poin ini ada sebuah kisah refleksi buat kita sama-sama, bahwa pada suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di sekitaran Ka'bah, beliau bertemu dengan seorang sahabat. Kala itu telah selesai melaksanakan sholat sunnah. Sahabat ini kemudian berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan doa, Allahumma ja'alni min qalil, Allahumma ja'alni min qalil, Allahumma ja'alni min qalil. Sahabat ini mengulang sepotong doa ini bahkan sampai 3 kali, yang artinya, ya Allah jadikan aku termasuk yang sedikit. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sahabat ini berdoa supaya dia termasuk golongan orang-orang yang sedikit. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kala mendengar doa itu dilantunkan, dia kemudian mendekat kepada sahabat ini dan bertanya, wahai sahabatku, engkau berdoa kepada Zat yang Maha Kaya, engkau berdoa kepada Zat yang pemilik alam semesta, bukankah engkau minta yang banyak pun akan Allah subhanahu wa ta'ala kasih, tapi kenapa engkau minta yang sedikit? Sahabat ini kemudian mengatakan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang kala itu sudah menjabat sebagai seorang Amirul Mukminin. Beliau mengatakan, ya Amirul Mukminin, biasanya di dalam Al-Quran ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyinggung tentang anugerah, menyinggung tentang nikmat-nikmatnya, biasanya di penghujung ayat selalu Allah iringi dengan kalimat qalilam ma tashkurun, sangat sedikit sekali orang yang bersyukur.
Aku berdoa kepada Zat yang Maha Kaya. Aku berdoa kepada Zat pemilik alam semesta. Semoga aku termasuk yang sedikit. Ma'asyiral muslimin as-saimina was-saimat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk yang sedikit yang mampu mengarungi bulan suci Ramadan 30 hari ke depan dalam keadaan sehat walafiat dengan amalan yang maksimal. Poin yang kedua, sebagai persiapan kita menyambut bulan suci Ramadan adalah bekali niat yang tulus ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah refleksi lagi buat kita sama-sama bahwa di bulan suci ini kembali kita mengoreksi niat sama-sama bahwa kita memiliki tekad yang sama. Kita ingin puasa kali ini harus lebih baik dari puasa sebelumnya. Puasa kali ini harus lebih berkualitas dari puasa sebelumnya. Dan puasa kali ini harus menjadi puasa yang penuh dengan lumbung pahala. Ma'asyiral muslimin as-saimina was-saimat rahimakumullah. Poin yang ketiga, setelah kita bersyukur, setelah kita memperbaharui niat, kemudian poin yang ketiga, hendaknya kita melunasi semua utang-utang puasa yang mungkin pada tahun lalu kita tidak sempat menyelesaikan itu. Di bulan ini, di awal-awal ini, di bulan Sya'ban ini, mari kita tuntaskan, mari kita selesaikan, mari kita bayar tuntas semua utang itu sehingga tidak menjadi beban pada bulan suci Ramadan kali ini. Kemudian poin yang keempat, sebagai persiapan kita dalam menyambut bulan suci Ramadan adalah mari kita memperdalam ilmu pengetahuan, khususnya tentang zakat, khususnya tentang puasa, dan khususnya tentang sedekah. Semoga puasa kita kali ini adalah puasa yang mampu kita hadirkan kualitas terbaik karena kita sudah membekali diri dengan ilmu pengetahuan untuk menyambut bulan suci itu. Poin yang terakhir untuk menyambut bulan suci Ramadan adalah kita sudah mulai membiasakan diri, yaitu dengan bertilawah, membaca Al-Quran, karena di bulan suci Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan. Semoga kita yang membacakan Al-Quran selalu mendawamkan itu setiap hari. Kelak di akhirat nanti Al-Quran akan hadir menjadi syafaat buat kita sama-sama. Ma'asyiral muslimin as-saimina was-saimat. Poin yang terakhir ini adalah poin penutup sebagai kesimpulan dan harapan kita sama-sama serta doa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan kita dapat menyelesaikan itu semua sehingga kita berakhir bulan suci Ramadan kita dengan gelar orang-orang yang bertakwa. Ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.